Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Lawadi Abdurrahman dengan stambuk G2 M122015 dari program Pascasarjana jurusan Ilmu Perikanan Universitas Halo Oleo. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai Ecological Engineering in Aquaculture, Potential for Integrated Multi-Trophic Aquaculture IMTA in Marine Offshore System, atau rekayasa ekologi aquakultur, potensi multitrofik aquakultur yang terintegrasi dalam sistem laut lepas pantai. Kutipan jurnal tahun 2009 yang ditulis oleh Max Troel, Alisa Joyce, Thierry Copin, Amir Neori, Alessandro H. Buxman, Jian Guangfang. Baik, pendahuluan. Dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 6,9% per tahun, aquaculture merupakan sektor produksi pangan dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Menurut FAO tahun 2009, aquaculture lepas pantai semakin diperkenalkan sebagaimana diperlukan untuk mengatasi keterbatasan dan memenuhi permintaan makanan laut dunia di masa depan. Integrated multi-trophic aquaculture, budidaya yang terintegrasi antara spesies seperti ikan bersirip atau finfish, ekstraktif anorganik seperti rumput laut, dan ekstraktif organik seperti pakan yang tersuspensi dan deposit, memiliki janji untuk berkontribusi pada keberlanjutan aquaculture. Rekayasa ekologi aquaculture. Negara-negara Asia menyediakan lebih dari 2/3 produksi aquaculture dunia. Selama berabad-abad telah mempraktikkan IMTA melalui eksperimen. Kemajuan terbaru dalam teknik budidaya IMTA di luar Asia berkembang, terutama dari percobaan rekayasa ekologi pada penggunaan budidaya intensif rumput laut dan bivalvi sebagai biofilter pada aliran keluar limbah dan aliran keluar aquaculture. Tinjauan terbaru tentang penelitian IMTA mencakup fokus pada rumput laut, krustasea, dan budidaya terpadu dari perspektif pengelolaan zona pesisir. Multitrofik aquaculture terpadu IMTA di lingkungan laut, konsep dan pendorong. IMTA telah dikonsepkan untuk memitigasi pelepasan limbah aquaculture yang dibandingkan dengan metode lain yang menyertainya, yaitu pemeliharaan yang lebih baik dengan pengelolaan pakan, memiliki keuntungan yang mungkin termasuk pengurangan jejak ekologis, diversifikasi ekonomi, dan peningkatan penerimaan sosial dari sistem budidaya ikan finfish. IMTA menggabungkan dalam proporsi yang tepat budidaya spesies aquaculture yang diberi makan, terutama ikan finfish, dengan spesies aquaculture ekstraktif anorganik, terutama rumput laut, dan spesies aquaculture ekstraktif partikulat organik, terutama pengumpan suspensi dan deposit. Ini adalah pendekatan pengelolaan ekosistem yang seimbang yang mempertimbangkan kekhususan lokasi, batas operasional, pedoman, pendapatan, dan keamanan pangan serta kualitas dan peraturan lingkungan. IMTA di perairan terbuka, mulai dari eksperimen hingga percontohan dan budidaya komersial. Hasil dari penelitian terbaru tentang sistem IMTA di negara-negara industri sebagian besar telah dihasilkan dari percobaan dan operasi skala kecil, yang membuatnya sulit untuk diekstrapolasi ke budidaya lepas pantai untuk skala industri yang lebih besar. Namun, beberapa sistem IMTA, terutama di Asia, Cina, telah sukses secara komersial pada skala industri, sementara proyek percobaan sekarang meningkat menuju komersialisasi di Kanada, Chili, Amerika Serikat, dan di beberapa negara Eropa. Kanada. Di pantai timur Kanada, salmon Atlantik, rumput laut, dan kerang biru dipelihara bersama di beberapa lokasi IMTA di Teluk Fundy. Tingkat pertumbuhan rumput laut dan kerang yang dibudidayakan di dekat keramba masing-masing 46 dan 50% lebih tinggi
daripada di lokasi kontrol. Hal ini mencerminkan peningkatan nutrisi dan ketersediaan pakan dari karamba budidaya. Uji rasa kerang yang ditanam di aquaculture konvensional dan kerang yang ditanam di lokasi IMTA ini tidak menunjukkan perbedaan yang mencolok. Hasil daging di kerang IMTA bagaimanapun lebih tinggi. Temuan awal dari model ekonomi juga menunjukkan bahwa peningkatan produktivitas bersih secara keseluruhan dari lokasi IMTA tertentu dapat menyebabkan peningkatan profitabilitas budidaya dibandingkan dengan monokultur ikan salmon. Di Cina, produsen makanan laut terkemuka di dunia. Di bawah ini kami uraikan dua area budidaya di Cina yang berbeda dalam penerapan IMTA. Aquaculture di Pulau Zhangzidao. Pulau Zhangzidao di Laut Kuning Utara terdiri dari 9 pulau kecil yang terletak kira-kira 40 mil dari daratan utama Provinsi Liaoning. Budidaya kerang, rumput laut, krustasea, dan echinodermata dilakukan pada kedalaman 10 hingga 40 meter di area yang berarus kuat, maksimum sekitar 100 cm per detik. Zhangzidao Fishery Group berwenang untuk membudidayakan area seluas hampir 40.000 hektar, di mana 26.500 hektar digunakan untuk kerang, Pathinopecten yesoensis, 660 hektar untuk teripang, Aposticopus japonicus, 100 hektar untuk abalon, Haliotus discus, Hanai, dan 10.000 hektar untuk Arcel, Scaparcia bringoni. Pada tahun 2005 menghasilkan 28.000 ton dengan nilai lebih dari 60 juta US dollar. Lebih bersih 18 juta US dollar. Meskipun beberapa dari produksi ini akan lebih baik digambarkan sebagai sea ranching dibandingkan dengan aquaculture intensif. Ada beberapa aquaculture semi-intensif dan ada upaya signifikan untuk mengoptimalkan atau memperbaiki kondisi ekologis di lokasi budidaya, termasuk perbanyakan dan penanaman rumput laut dan pembuatan terumbu buatan. Budidaya yang ditangguhkan di Teluk Sungo atau Sanggou di ujung timur Semenanjung Shandong adalah salah satu kawasan budidaya laut terpenting bagi kerang Chlamys fareri dan kelp Laminaria japonica di Cina Utara. 20.000 ton rumput laut kering dapat diproduksi setiap tahun melalui pengambilan nitrogen anorganik dari teluk. Budidaya rumput laut telah meluas ke daerah lebih dari 8 km dari pantai, di mana kedalaman air antara 20 dan 30 meter dengan arus air hingga 60 cm per second. Selama periode budidaya Laminaria, abalon ditanam di jaring lentera yang digantung secara vertikal sehingga memungkinkan abalon untuk makan langsung di rumput laut. Batasan percobaan skala kecil. Peningkatan skala sistem IMTA menuju operasi komersial diperlukan karena 3 alasan. Yang pertama, efek atau efisiensi biomitigasi spesies ekstraktif tidak dapat dengan mudah diukur ketika biomasa mereka tetap kecil dibandingkan dengan biomasa spesies yang diberi makan. Kedua, potensi produksi biomasa tidak dapat diprediksi secara akurat. Dan yang ketiga, biaya dan manfaat ekonomi juga tidak mudah ekstrapolasi dari sistem eksperimen kecil ke operasi komersial. Efisiensi, kualitas, dan kelayakan ekonomi IMTA lepas pantai. Kelangsungan produksi rumput laut. Dalam keadaan tertentu, seperti dalam sistem resirkulasi, efisiensi pengurangan unsur hara didefinisikan sebagai rata-rata pengurangan persentase konsentrasi unsur hara dalam air dapat menjadi pendorong utama integrasi.
Kapasitas rumput laut dalam budidaya perairan terbuka untuk menghilangkan nutrisi dari kolom air dapat diperkirakan berdasarkan fraksi nutrisi yang tersedia yang terikat oleh rumput laut pada suatu titik waktu tertentu. Namun, karakteristik perairan terbuka dari budidaya jaring membuat sulit untuk secara akurat mengukur perubahan konsentrasi nutrisi air, mengingat bahwa ini akan sangat bervariasi berdasarkan arah arus, kedalaman, waktu dalam setahun, waktu dalam sehari, dan sejumlah variabel lainnya. Studi kelayakan ekonomi untuk integrasi rumput laut ke dalam sistem IMTA lepas pantai tidak ada di dalam literatur, dan hanya sedikit yang ada untuk sistem perairan terbuka terintegrasi dekat pantai. Dalam sistem budidaya, dengan meningkatnya kerapatan biomasa rumput laut, juga mengurangi ketersediaan kedua faktor pertumbuhan, yaitu cahaya dan nutrisi di sekitar, dan dengan demikian laju pertumbuhan menurun tajam. Selain itu, kinerja pertumbuhan dan biofiltrasi rumput laut secara fungsional independen. Saat tingkat nutrisi menurun, pentingnya turbulensi air di sekitar rumput laut untuk tingkat penyerapan menjadi lebih penting. Filter feeder dan spesies ekstraktif non-rumput laut lainnya. Bahan limbah partikulat yaitu limbah pakan dan feses dari budidaya dan fitoplankton yang tumbuh pada nutrisi yang dikeluarkan ikan merupakan makanan yang cocok untuk filter feeder. Dan beberapa penelitian, kerang dan tiram tumbuh lebih cepat berdekatan dengan keramba ikan. Namun, ada penelitian lain yang menunjukkan tidak ada atau tidak signifikan peningkatan pertumbuhan. Perbedaan keberhasilan mungkin disebabkan oleh kondisi lingkungan dan desain sistem budidaya yang berbeda serta protokol pengambilan sampel. Model dalam Troll dan Nordbeck tahun 1998 mengidentifikasi beberapa kendala dalam menggunakan filter feeder untuk menghilangkan partikel dari tempat budidaya ikan, yang meliputi 1. Pengenceran padatan atau suspensi oleh volume besar air yang melewati karamba. 2. Pengendapan partikel dari karamba di bawah instalasi kerang. 3. Efek variabel dari durasi dan intensitas makanan, misalnya pemberian pakan dan kontrol otomatis. 4. Retensi partikel total yang dibatasi misalnya oleh tingkat ambang batas feses semu kerang. IMTA di lingkungan lepas pantai, kemungkinan dan kendala. Pengalaman dan penelitian yang ada tentang sistem IMTA dekat pantai dapat diekstrapolasikan ke IMTA di lingkungan lepas pantai. Spesies ikan yang akan dibudidayakan di kedua lingkungan umumnya bernilai komersial tinggi, yang mengingat permintaan pasar saat ini sebagian besar terdiri dari spesies karnivora dalam praktik budidaya intensif. Penelitian signifikan ada pada banyak spesies ini di lingkungan dekat pantai, tetapi di masa depan karena spesies baru diperkenalkan yang cocok untuk di lingkungan lepas pantai, pada tebar perilaku makan, formulasi pakan, spesifik spesies, dan rasio konversi makanan mungkin berbeda. Tidak jelas apakah pelepasan limbah yaitu kualitas bahan terlarut dan partikulat mungkin berbeda di lingkungan lepas pantai dari tingkat yang diamati saat ini di budidaya keramba ikan dekat pantai. Distribusi limbah dari budaya ini juga akan berbeda karena yang pertama perbedaan arus dan aksi gelombang, dan yang kedua distribusi limbah pada kedalaman yang lebih besar jika menggunakan keramba terendam. Oleh karena itu, IMTA dapat memberikan tindakan pencegahan terhadap potensi dampak ekologis dari budidaya ikan lepas pantai yang intensif. Beberapa biaya lingkungan mungkin lebih besar di lepas pantai daripada dekat pantai, misalnya masukan limbah dan energi untuk pengangkutan pakan dan bahan, tetapi biaya tersebut dapat dikompensasikan dengan kemampuan memanfaatkan skala ekonomi. Pertimbangan desain IMTA lepas pantai. Arus, air, dan gaya hidrodinamika. Baik kekuatan dan arah arus penting untuk sistem IMTA, karena ini menentukan fluks nutrisi dan partikel. Dengan demikian, orientasi yang tepat dari spesies yang berbeda dalam unit budidaya.
Sebuah pertanyaan penting untuk dijawab sehubungan dengan IMTA di lingkungan lepas pantai adalah apakah spesies ekstraktif dapat menahan gaya hidrodinamik yang ada. Selain kecepatan arus yang kuat, percepatan akibat gelombang dan gelombang besar dapat menyebabkan kekuatan yang kuat pada spesies yang dibudidayakan dan infrastruktur. Arus kuat di beberapa situasi lepas pantai akan mencegah budidaya spesies tersebut tanpa metode pelekatan yang sesuai. Buck and Buchholz 2004 menemukan bahwa tali budidaya rumput laut termasuk konstruksi long line, tangga, dan grid semuanya tidak cocok untuk perairan terbuka, namun didesain cincin yang dikembangkan oleh penulis terbukti berhasil. Budidaya kerang sudah dilakukan di perairan lepas pantai di sejumlah negara, misalnya Irlandia, Jerman, Skotlandia, Amerika Serikat, Prancis, Belanda, Selandia Baru, Jepang, dan Cina. Dibandingkan dengan aplikasi dekat pantai, sistem ini dapat menahan gelombang, arus, dan peristiwa badai yang berkelanjutan dengan lebih baik. Sistem ini juga sering membutuhkan perawatan minimal, dan oleh karena itu kunjungan ke lokasi oleh personel lebih jarang. Namun, masih banyak ketidakpastian sehubungan dengan pemilihan lokasi dan desain. Aksesibilitas nutrisi dan energi. Nutrisi dan cahaya merupakan faktor lingkungan yang menentukan tingkat pertumbuhan dan produktivitas rumput laut. Nitrogen biasanya membatasi produksi primer di daerah pesisir, dan pembatasan ini mungkin lebih parah lagi di perairan lepas pantai. Amonia, senyawa nitrogen utama yang diekskresikan oleh ikan, mempercepat pertumbuhan rumput laut. Karena perairan lepas pantai biasanya memiliki konsentrasi nutrien latar belakang yang lebih rendah daripada lingkungan dekat pantai, efek positif pada pertumbuhan rumput laut dari ekskresi ikan mungkin lebih nyata. Namun, jika tingkat latar belakang nutrisi terlalu rendah, hal ini dapat membatasi produksi rumput laut secara keseluruhan meskipun pengayaan nutrisi dari keramba ikan. Untuk mencapai keseimbangan ekologis, komponen budidaya rumput laut terpadu perlu mencakup area yang luas. Beberapa kendala teknologi harus diatasi dalam budidaya rumput laut lepas pantai, seperti budidaya rumput laut di dekat pantai pada tebar yang berlebihan menyebabkan keterbatasan cahaya dan nutrisi. Kondisi cahaya yaitu kecerahan air bagaimanapun biasanya lebih baik di lingkungan lepas pantai, dan oleh karena itu rumput laut dapat dibudidayakan pada kedalaman yang lebih besar sehingga menghindari beberapa masalah pencampuran permukaan dan pergerakan arus yang tidak terkendali dan bahkan bahaya navigasi. Namun, sehubungan dengan pelepasan nutrisi dari keramba ikan yang terendam, efek penyebaran nutrisi pada rumput laut di dekat keramba ikan akan bergantung pada kedalaman di mana masing-masing struktur digunakan. Pemasangan keramba ikan yang lebih dalam akan menghasilkan lebih sedikit nutrisi yang mencapai perairan dekat permukaan. Dan dengan demikian, sistem terendam hanya akan merangsang pertumbuhan rumput laut di permukaan jika sirkulasi upwelling baik alami atau buatan mampu membawa nutrisi ke permukaan. Organisme yang menempel dan kualitas produk. Manipulasi hara, konsentrasi rasio nitrogen, fosfor, dan cara aplikasi telah terbukti mempengaruhi hasil biomasa rumput laut, produktivitas, dan produksi epifit. Input nutrisi juga mempengaruhi konten dan kualitas produk, misal sehubungan dengan phycocolloids dan protein. Hal yang sama berlaku untuk organisme yang menempel, seperti epifit. Penerapan air tawar, oksigen, atau paparan udara, bahan kimia, dan praktik manajemen lainnya untuk pengendalian epifit telah berhasil diterapkan dalam kultur tangki. Dan operasi dekat pantai, paparan jaring porifera pada air pasang rendah atau dengan sistem perendaman yang dirancang khusus, tetapi hal ini mungkin tidak layak dalam sistem perairan terbuka. Suhu. Spesies dalam sistem budidaya apapun, termasuk IMTA, harus disesuaikan secara fisiologis dengan suhu di lokasi tambak.
atau tempat budidaya. Misalnya, suhu air yang rendah bermanfaat untuk pertumbuhan rumput laut seperti laminaria dan saccharina. Namun, scallop fareri lebih menyukai air yang lebih hangat. Sebelum pengembangan sistem IMTA lepas pantai, suhu di lokasi budidaya harus diselidiki secara hati-hati untuk mengevaluasi kesesuaian untuk pertumbuhan semua spesies yang dipertimbangkan dalam sistem. Pertimbangan dasar kelayakan ekonomi IMTA lepas pantai. Untuk mengantisipasi kenaikan biaya input utama budidaya ikan karnivor lepas pantai di masa depan, energi dan pakan, serta biaya konstruksi, pemeliharaan dan transportasi yang tinggi, kelayakan ekonomi budidaya lepas pantai masih belum jelas. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, IMTA memberikan manfaat ekonomi, tidak hanya di tingkat pembudidaya tetapi juga di tingkat lingkungan masyarakat yang lebih luas. Manfaat yang lebih luas termasuk pengurangan pembuangan limbah, peningkatan penerimaan sosial industri, dan pekerjaan tambahan. Manfaat utama di tingkat budidaya adalah memaksimalkan pendapatan bersih, termasuk keuntungan dan produksi spesies pakan ikan dan spesies ekstraktif. Tidak ada biaya pakan untuk spesies ekstraktif, tetapi ada biaya lain untuk infrastruktur dan operasi untuk menghasilkan spesies tambahan yang dibudidayakan bersama. Pertimbangan dasar kelayakan ekonomi IMTA lepas pantai. Pencapaian profitabilitas rumput laut di tambak. IMTA lepas pantai mungkin memerlukan identifikasi spesies yang menggabungkan biofiltrasi dan produktivitas yang efektif dengan kualitas spesifik yang menghasilkan harga lebih tinggi, seperti sayuran laut, nutraceutikal, dan bahan kosmetik. Oleh karena itu, penelitian yang dikhususkan untuk pengembangan produk bernilai lebih tinggi dari rumput laut merupakan langkah tambahan menuju penggabungan organisme ini ke dalam sistem IMTA. Misalnya, Macrocystis, genus bernilai rendah yang dipanen untuk alginatnya, baru-baru ini digunakan untuk produk yang dapat dimakan bernilai lebih tinggi dan sebagai pakan abalon. Sintesis. Peningkatan yang signifikan dalam volume produksi aquaculture pesisir kemungkinan akan membutuhkan perluasan ke lokasi yang lebih terbuka, yang tidak bersaing dengan penggunaan zona pesisir lainnya yang ada. Pindah ke lepas pantai berpotensi menjadi cara untuk mengurangi konflik atas hak akses dan untuk meringankan beberapa masalah lingkungan. Ada suatu titik ketika pada akhirnya bahkan ekosistem lepas pantai akan melebihi kapasitas asimilasi perairan dan dasar sekitarnya. Keterkaitan antara sistem lepas pantai dan dekat pantai juga dapat mengakibatkan perubahan yang tidak diketahui dalam siklus biogeo, kimia, dan ekologi lokal, yang menunjukkan lebih lanjut bahwa pendekatan mitigasi limbah harus dipertimbangkan bersamaan dengan pengembangan operasi lepas pantai. Baik, saya kira demikian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.